Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pada panitia penyelenggara Wan Pesantren Wan Produk 2021. Yang terhormat kepada pendamping OPOP 2021. Yang terhormat para peserta ataupun perwakilan pondok pesantren se-Jawa Barat pada pelaksanaan Wan Pesantren Wan Produk atau OPOP 2021. Dan yang saya banggakan pada rekan-rekan ataupun para santri-santri seluruh pesantren yang ada di Jawa Barat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Herdiman. Di sini saya perwakilan daripada Pondok Pesantren Miftahul Huda As-Saadah, yang mana tempatnya itu terletak di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Lebih tepatnya itu di Desa Cibingbin. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan bisnis ataupun usaha milik Pondok Pesantren Miftahul Huda As-Saadah. Dilihat daripada pelatihan dan magang selama kurang lebih 4 hari ke belakang, banyak sekali ilmu ataupun informasi yang sangat berguna bagi pondok pesantren, khususnya Miftahul Huda As-Saadah ini, dari berbagai macam begitu ya, mungkin mulai dari cara berbisnis, cara pemasaran melalui media sosial, dan juga untuk mengelola keuangan dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kami selaku pemegang usaha ataupun bisnis pondok pesantren. Langsung saja, di sini saya akan mencoba memaparkan atau mempresentasikan sesuai dengan instruksi daripada panitia. Yang pertama itu ada konsumen, pesaing, dan supplier. Dimulai dari segi pengertian terlebih dahulu. Konsumen adalah masyarakat sekitar dan masyarakat umum dengan penjualan kambing ataupun domba ke pasar. Artinya konsumen di sini adalah orang yang membeli ataupun orang yang membutuhkan hewan dari Pondok Pesantren Miftahul Huda As-Saadah untuk dipergunakan oleh masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan hewan ataupun domba tadi dari Pondok Pesantren Miftahul Huda As-Saadah. Terkhusus di bulan-bulan tertentu seperti bulan kalau bahasa Sundanya itu sering disebut dengan Rayagung begitu ya. Itu sangat banyak sekali yang membutuhkan hewan, terkhusus di domba ataupun kambing. Yang kedua itu ada pesaing. Apa sih yang dinamakan pesaing? Pesaing adalah kompetitor yang memiliki produk barang yang serupa. Dalam berbisnis tentu banyak sekali ataupun pasti ada yang namanya pesaing begitu. Artinya tidak mungkin kita berbisnis hanya kita saja gitu yang melakukan bisnis tersebut, tetapi pasti ada yang namanya pesaing. Dalam arti di sini kita bersaing secara sehat begitu ya, tanpa ada rasa iri dan dengki kepada milik usaha orang lain begitu. Selanjutnya ada supplier. Supplier adalah pemasok barang ataupun pemasok hewan dari peternak kepada kami untuk dijual belikan lagi begitu. Tanpa ada supplier mungkin suatu usaha yang berbentuk hewan itu khususnya itu tidak akan berjalan begitu, karena perputaran hewan itu tanpa supplier itu sangat sulit sekali. Jadi supplier itu sangat penting dalam usaha berbisnis, khususnya bisnis Pondok Pesantren Miftahul Huda As-Saadah ini yang berbisnis dengan penjualan hewan dan domba begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai nilai agama yang digunakan dalam usaha pesantren.
Tentu nilai agama yang digunakan dalam pondok pesantren ini sangat diterapkan sekali begitu, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau juga merupakan seorang yang memulai ataupun yang berjiwa bisnis begitu ya, atau yang biasa disebut dengan berniaga. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk berbisnis apapun, terkhusus di pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah ini melakukan bisnis penjualan belian hewan yang berupa domba ataupun kambing yang biasanya digunakan untuk akikah dan kurban begitu ya. Selanjutnya yaitu bagaimana mengelola penjualan produk, yang mana produknya itu adalah domba ataupun kambing. Pengelolaan yang dilakukan pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah itu tentu dengan berbagai cara begitu ya, untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan begitu ya, mulai dari bagaimana cara memberikan pakan yang tepat, bagaimana memberikan nutrisi yang tepat dan sebagainya begitu. Itu sangat diperhatikan sekali oleh pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah. Selanjutnya yaitu bagaimana pengelolaan produksi. Pengelolaan produksi tadi sudah disinggung sedikit begitu ya, untuk pengelolaan produksi yang dilakukan pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah ini memberikan hasil yang emang tidak mengecewakan begitu ya, mudah-mudahan tidak mengecewakan kepada para pembeli. Jadi dari segi kualitas baik daging, umur, dan juga ukuran begitu ya, itu sangat diperhatikan sekali oleh pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah. Selanjutnya yaitu ada bagaimana mengelola pencatatan keuangan. Setelah melakukan pelatihan dan magang kurang lebih selama 4 bulan kemarin, 4 hari ya, mohon maaf, 4 hari ke belakang itu pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah itu tidak begitu banyak informasi ataupun begitu banyak pengetahuan begitu ya mengenai tata cara pengelolaan keuangan begitu, karena yang dilakukan pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah sebelumnya itu hanya menggunakan manual begitu ya, berupa pencatatan di dalam sebuah buku begitu. Tapi setelah kita melaksanakan magang dan pelatihan, itu banyak sekali ilmu yang didapat, mulai dari pengelolaan keuangan secara sistematis dengan media-media yang emang elektronik pada saat ini seperti laptop dan komputer sebagainya begitu ya. Itu sangat bisa dijadikan bahan referensi dan evaluasi untuk pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya yaitu bagaimana mengelola karyawan. Pengelolaan karyawan di sini dilakukan oleh pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah itu meliputi santri dan masyarakat. Santri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada santri aktif dan yang kedua santri pasif begitu. Santri aktif ya orang yang ataupun santri yang memang masih mondok di pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah. Sedangkan Pak santri pasif itu biasanya orang yang emang ataupun santri yang sudah keluar daripada pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah tetapi masih ikut berkontribusi di lingkungan pondok pesantren Miftahul Huda Sa'adah ini. Selanjutnya yaitu rencana pengurusan produk halal. Tentu dalam sebuah berbisnis menginginkan hasil atau produknya itu mempunyai sertifikasi yang baik begitu ya di mata masyarakat dan di mata pemerintahan begitu dengan adanya label halal. Tapi dalam bisnis ini kebetulan kan kita berbisnis di penjualan hewan kambing dan domba yang berupa masih hidup begitu ya. Jadi untuk sertifikasi halal itu masih dalam tahap rencana begitu. Selanjutnya rencana pendirian koperasi. Dalam rencana pendirian koperasi tentu direncanakan dalam setiap yayasan mungkin ya begitu. Karena koperasi itu sangat berpengaruh sekali untuk kemajuan sebuah yayasan, baik dilihat dari segi ekonomi dan sebagainya, itu sangat berpengaruh sekali untuk kemajuan kemandirian pondok pesantren. Adapun untuk selanjutnya itu rencana penerapan penjualan online.
rencana penjualan online mungkin kami sudah dilaksanakan begitu ya, tetapi baru menggunakan media sosial yang berupa Facebook begitu. Kami mencoba untuk terjun ke dunia Facebook dengan memasuki forum-forum begitu kan ada yang namanya jual beli hewan, ada yang jual beli apa saja itu di Facebook ada. Nah, kami mencoba masuk ke sana untuk memasarkan produk kami yaitu berupa hewan kepada masyarakat begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, manfaat ataupun ilmu yang didapat selama 4 hari ke belakang kemarin itu sangat banyak sekali begitu ya, banyak sekali wawasan yang didapat selama pelatihan dan magang kemarin. Mungkin itu, saya Dede Hadiman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.